Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat dan ridhonya sehingga pada kesempatan kali ini di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan secara daring. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Romdonur Hasanah. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cilengkrang, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, yang kebetulan hari ini saya sedang melaksanakan PPG daring di LPTK Universitas Islam Negeri Has Jember. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang toleransi. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah materi kelas 6. Nah, waktu yang lalu kita telah belajar tentang sikap simpatik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menjenguk teman yang sedang sakit, memberikan ucapan kepada teman yang berhasil, tentu ada kaitannya dengan sikap toleran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang toleran, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang makna dari kata toleran. Toleran secara bahasa berarti tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung orang lain. Sedangkan toleran secara istilah adalah tenggang rasa terhadap pendirian orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Hal ini dilakukan karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara beragam dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menghargai kelebihan dan kekurangan yang ada. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling menghargai antar pemeluk agama. Jika ada orang yang tidak seagama sedang melaksanakan ibadah menurut agamanya, harus dihargai dan dihormati kepercayaannya. Begitupun sebaliknya, jika orang Islam sedang melaksanakan ibadah, orang di luar Islam hendaknya bisa menghargai dan menghormati kepercayaan orang Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Baiklah, adapun sikap toleran dalam sehari-hari, ada beberapa poin. Yang pertama, tidak membuat kebisingan yang mengganggu lingkungan. Kemudian, menghargai perbedaan, saling menyayangi antar sesama, tidak menjelek-jelekan teman, tidak membanggakan diri sendiri atas kelebihan yang kita miliki, dan menghormati ibadah orang lain. Untuk poin pertama, yaitu tidak membuat kebisingan yang mengganggu lingkungan. Kebisingan berupa bunyi atau suara yang ditimbulkan yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Selanjutnya, poin kedua, menghargai perbedaan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai, baik kepada sesama teman, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Nah, di Indonesia beragam perbedaan, terutama suku bangsa. Tetapi itulah kekayaan Indonesia, menghargai suku bangsa lain sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia. Mencintai Indonesia berarti menyadari dan mengapresiasi keindahan dan kelebihannya. Untuk poin ketiga, yaitu saling menyayangi antar sesama. Islam mengajarkan agar manusia saling menjalin kasih sayang, sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga yang bersangkutan sanggup mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Untuk poin selanjutnya, yaitu poin keempat, tidak menjelek-jelekan teman. Saling menyayangi antar teman adalah salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, sehingga dapat meningkatkan persatuan. Nah, anak-anak, ingat ya, tidak boleh mengejek teman dan mengatakan hal-hal yang merendahkan, karena itu adalah termasuk bullying. Nah, sudah tahu tentu apa itu bullying? Bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain. Untuk poin selanjutnya, yaitu poin kelima, tidak membanggakan diri atas kelebihan yang kita punya. Kita boleh merasa bangga atas kelebihan yang kita punya, akan tetapi tidak boleh berlebihan, karena nanti akan mengarah kepada kesombongan. Nah, kesombongan merupakan keburukan bagi kehidupan yang akan meremehkan orang lain dan menganggap dirinya sempurna sehingga merasa dirinya paling benar. Sebagai contoh, kesombongan yang terjadi pada masa terdahulu, yaitu misalnya waktu zaman Fir'aun. Pada masa Fir'aun, kekuasaan membuatnya sombong dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi pada saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Selanjutnya, menghormati ibadah orang lain atau toleransi. Alasan kenapa kita harus menghormati ibadah orang lain adalah karena dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Dalam surat Al-Kafirun, Allah menjelaskan bahwa seseorang bebas untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.
Pada salah satu ayat dalam surah Al-Kafirun, yaitu pada ayat ke-6, terdapat firman Allah yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Terserah orang tersebut mau memeluk agama apa, kita harus menghargainya dan menghormatinya. Kita hanya boleh berdakwah dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Jika mereka mau, alhamdulillah. Jika tidak, maka tidak boleh memaksakan diri. Baiklah, dari pemaparan yang sudah dijelaskan dapat kita ambil hikmah dari toleran, yaitu menciptakan ketenangan, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, menimbulkan persatuan dan saling menghormati, banyak memperoleh kemudahan, dan juga tentunya mempererat tali persaudaraan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang toleran, Ibu sudah menyiapkan untuk evaluasi mengisi Google Form yang sudah Ibu sediakan. Jadi ananda sekalian tinggal mengisi Google Form-nya. Setelah itu baru nanti akan ada tindak lanjut untuk materi selanjutnya. Baiklah, kita cukupkan materi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini mendapat keberkahan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.